Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Putri Andaini dari kelas Teknolog F. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan pada tugas pendidikan Pancasila, di mana pertanyaan pertama yaitu ceritakanlah bagaimana etika yang biasa Anda lakukan ketika mengikuti perkuliahan daring. Kedua, apakah etika yang biasa Anda lakukan itu telah sesuai dengan Pancasila? Mengapa Anda mengatakan demikian? Ketiga, apakah nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan sekitar Anda telah sesuai dalam Pancasila? Jelaskan secara ilmiah. Keempat, mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem etika? Bagaimanakah konsep etika yang terdapat dalam Pancasila? Jelaskan secara ilmiah. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana etika yang biasa Anda lakukan ketika mengikuti perkuliahan daring? Etika yang biasa saya lakukan ketika mengikuti perkuliahan daring yaitu mengaktifkan kamera saat kuliah sedang berlangsung. Mengapa? Karena itu termasuk bentuk bahwa mahasiswa tersebut memperhatikan dan menghormati dosen yang sedang menyampaikan materi. Apabila tidak dapat mengaktifkan kamera, sebaiknya menghubungi dosen untuk menjelaskan bahwa mahasiswa tersebut tidak dapat memunculkan diri. Nah, tentunya dengan alasan yang jelas. Dan juga dengan alasan tersebut, kemungkinan dosen akan mengerti. Kedua, yaitu berpakaian sopan dan rapi saat mengaktifkan kamera. Walaupun kita hanya kuliah online, di mana kita hanya duduk di depan HP atau laptop, tentu saja berpakaian rapi dan sopan itu sangat penting karena termasuk penilaian etika. Yang ketiga, yaitu mematikan mikrofon saat tidak digunakan atau tidak diperlukan. Nah, ini agar tidak mengganggu proses penyampaian materi dan fokus mahasiswa lain tidak terganggu dengan suara-suara bising. Yang keempat, yaitu fokus ketika kuliah berlangsung. Nah, fokus ini maksudnya seperti tidak makan, tidak minum selain minum air putih, bermain ponsel, atau tidur, agar dosen tersebut merasa dihargai dan materi yang dibawakan juga mudah kita pahami. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah etika yang biasa Anda lakukan itu telah sesuai dengan Pancasila? Mengapa Anda mengatakan demikian? Jawaban saya yaitu ya, telah sesuai dengan Pancasila. Karena etika tersebut masuk ke dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa keadilan mensyaratkan keseimbangan antara lahir dan batin, sedangkan keadaban mengindikasi bahwa manusia lebih beradab dibanding hewan, tumbuhan, dan benda mati. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan sekitar Anda telah sesuai dalam Pancasila? Jawaban saya adalah iya, telah sesuai dengan Pancasila. Karena lingkungan sekitar saya telah mengamalkan Pancasila dari sila ke-1 hingga sila ke-5. Contoh kecilnya seperti menghormati orang lain, walau berbeda agama, menjunjung tinggi nilai toleransi, dan tidak membedakan suku, ras, agama, dan budaya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem etika? Bagaimanakah konsep etika yang terdapat dalam Pancasila? Karena Pancasila selain sebagai way of life juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntutan atau panduan kepada warga negara Indonesia, khususnya dalam bersikap dan bertingkah laku. Konsep etika yang terdapat dalam Pancasila merupakan penjabaran dari 5 sila yang ada. Misalnya, pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan akan menghasilkan nilai spiritualitas, ketaatan, dan toleransi. Pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan menghasilkan nilai kesusilaan, tolong-menolong, penghargaan, penghormatan, dan kerjasama. Pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai persatuan menghasilkan nilai cinta tanah air dan pengorbanan. Pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Nah, nilai kerakyatan menghasilkan nilai menghargai perbedaan, kesetaraan, dan lain-lain. Pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai keadilan menghasilkan nilai kepedulian, kesejajaran ekonomi, kemajuan bersama, dan lain-lain sebagainya. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.